Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kali ini saya akan melanjutkan materi tentang BPP sensor aktuator. Untuk selanjutnya bab 2 yaitu mengenai aplikasi rangkaian kontrol putar motor kanan dan kiri. Tujuan praktikum sendiri yaitu setelah melakukan percobaan ini mahasiswa dapat A. Membuat rangkaian pemrograman dengan diagram ladder. Yang B. Membuat rangkaian putaran kiri dan kanan dengan menggunakan komponen tambahan. Yang C. Menjalankan dan memprogram PLC dengan menggunakan software Zeliosoft 2. Landasan teori. Merubah putaran motor induksi 3 fase, prinsip dasarnya adalah merubah 2 fase. Contohnya antara fase S dan fase T. Yang semula fase terdiri dari RST menjadi RTS. Dengan merubahnya, maka arus yang menuju kumparan motor 3 fase tersebut mempengaruhi medan magnet pada motor. Dalam pengaplikasian putaran motor kanan dan kiri ini sendiri, motor induksi dengan 2 arah putaran banyak sekali digunakan, misalnya mesin bubut, mesin kren, ataupun mesin lift dan lainnya. Untuk alat dan komponen yang diperlukan yaitu laptop dan software Zeliosoft 2. Kemudian rangkaian kontrolnya seperti ini. Ya, saya akan menjelaskan sedikit cara kerjanya. Jadi SO di sini difungsikan sebagai tombol stop. Kemudian S1 sebagai tombol start putar kanan dan S2 ini tombol start putar kiri. Jadi ketika S1 ditekan sesaat, maka arus akan mengalir dari fase R menuju ke koil utama K1. Hal itu menyebabkan lampu 1 ini menyala dan motor berputar ke kanan. Kemudian untuk menyalakan lampu 2 atau putar kiri ini, maka kita harus mematikan S0 dulu. Hal ini kenapa? Karena terdapat interlock pada jalur putaran kanan ini. Interlocknya ini yaitu NC K2. Jadi ketika S1 ditekan, arus jalurnya ke sini, kemudian ke bawah, dan menyalakan lampu. Kemudian untuk yang putaran kanan yaitu harus mematikan dulu tombol stop. Tekan ini, kemudian menyalakannya lagi. Tombol S2 sebagai putaran kiri juga dinyalakan. Kemudian jalur arusnya ke sini. Nah, di sini ini pengunci. Kemudian langsung ke koil utama K2 sehingga menyalakan lampu 2 dan putaran kiri. Kemudian kita akan merubah rangkaian ini dalam diagram ladder. Nah, tampilan pertama Zeliosoft seperti ini. Kita tekan tombol new, pilih tipe PLC yang kita akan gunakan. Next, pilih ladder, next. Nah, kemudian pertama yaitu tadi tombol stop. Kita tarik I1. Karena pada gambar tadi tombol stop berupa NC, maka klik kanan, normally close. Kita kasih komen supaya kita jelas. Kemudian yaitu start pertama untuk menyalakan putaran motor kanan.
kemudian coil. Dan output sebagai lampu. Jangan lupa dikasih pengunci untuk start kanan, yaitu kontak bantu dari M1. Kita kasih komen supaya jelas. Kemudian selanjutnya yaitu untuk menyalakan putar motor kiri. Pertama kita kasih tombol I3 sebagai inputan. Ke coil. Jangan lupa pengunci. Dan output putar kiri. Ya. Jadi cara kerja rangkaiannya yaitu ketika kita menekan tombol I2. Oh sebentar, lupa, mohon maaf. Harusnya ini terdapat interlocknya, yaitu dari M1 dan M2. Nah ini, ketika tombol I2 kita tekan, maka arus akan mengalir dari sini. Karena M1 mendapatkan arus, maka NO ini akan berubah menjadi NC. Kemudian arus berjalan dan menyalakan putar kanan. Ini nanti diindikatorkan sebagai lampu pada V1. Kemudian bila kita ingin menyalakan putar kiri, maka kita harus menekan tombol stop. Hal ini kenapa? Karena di sini apabila I3 kita tekan, tadi kan apabila kita belum menekan tombol stop, I3 kita tekan, M1 ini berubah menjadi NO. Karena pertama ini sudah mendapatkan arus. Coba kita simulasikan aja biar gampang. Nah, tanda merah ini indikator dia mendapatkan arus. Coba kita tekan tombol 1. Nah, 2. Ya. Dia mendapatkan arus, menyalakan V1 putar kanan. Apabila I3 kita tekan, hal ini kenapa? Nah, M1 ini kan mendapatkan arus, merubah NO menjadi NC. Kemudian NC ini berubah menjadi NO. Jadi arusnya berhenti pada sisi ini. Jika ingin menyalakan putaran kiri, harus mematikan tombol stop terlebih dahulu. Coba kita nyalakan putaran kanan. Nah, begitupun juga sebaliknya. Apabila pertama kita nyalakan putaran kiri, maka arus akan mengalir dari sini ke pengunci, kemudian ke putaran kiri. Indikatornya yaitu lampu G2. Dan untuk yang putaran kanan, jalur arusnya berhenti pada interlock M2 ini. Hal ini karena M2 di sini sudah mendapatkan arus dan tegangan, maka NO berubah menjadi NC dan NC berubah menjadi NO. Maka arusnya akan berhenti pada sisi yang ini.
kita stop. Kemudian oke, untuk tugas praktikumnya yaitu dari pengamatan Anda tentang rangkaian kontrol ini. Dari pengamatan Anda tentang rangkaian kontrol di atas, Anda terjemahkan dalam aplikasi PLC dengan membuat ladder diagram yang bisa disimulasikan dengan trainer yang sudah disediakan. Karena ini masih masa pandemi COVID-19, maka di sini kita hanya membuat simulasinya saja. Untuk data hasil percobaan nanti terdiri dari 4 data. Nah, isinya yaitu gambar pertama sebelum sistem dijalankan, untuk yang kedua saat I2 dan motor berputar ke kanan, dan yang ketiga yaitu saat I3 diaktifkan dan motor berputar ke kiri. Kemudian yang terakhir yaitu saat I1 aktif dan sistem dalam kondisi reset. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.